Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1331-1335. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tatapan mata sang apoteker dipenuhi dengan kekhawatiran, namun ia segera menyembunyikannya. Kinmu mampu menembus luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Leluhur dan surga luas yang dimuliakan oleh langit karena ia memahami Dao Agung dari pihak lain. Terlepas dari apakah itu Dao Surgawi, satu kibawaan, atau Dao Agung dari lubang pembuangan, ia telah mempelajarinya secara mendalam. Akan tetapi, dia tidak mengerti Dao Agung Api Surgawi. Apa yang dipahaminya adalah Dao Besar Api Surgawi dari Kota Mistik dan Dao Besar Api Suci Burung Merah dari Langit Kutub Selatan. Akan tetapi, keduanya termasuk api bawaan, sedangkan api milik api pemujaan surgawi adalah api yang diperoleh, yang melambangkan pencapaian tertinggi dari api yang diperoleh. Mungkin mustahil untuk mematahkan luka Dao yang ditinggalkan oleh api pemujaan surgawi dalam waktu singkat. Apoteker itu melihat ke arah Kinmu, yang sedang fokus mengembangkan pola Dao dalam luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi. Dia sangat serius. Kinmu sangat serius dan teliti saat masih muda. Ia belajar ilmu dari 9 tetua desa yang cacat dan sering terkena tuli. Kinmu sudah dewasa sekarang. Kadang-kadang, dia terlihat sembrono, dan kadang-kadang, dia seserius seorang pelajar. Saat ia sedang tidak serius, ia sering mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Saat ia sedang serius sebagai pelajar, ia sering menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Apoteker sangat memahami Kinmu. Setelah sekian lama, Kinmu mengubah luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi menjadi tanda Dao dan menjelaskannya satu persatu. Apoteker mendengarkan dengan tenang. Luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi memberinya tantangan besar. Luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh langit luas yang sangat mulia bahkan lebih rumit daripada serangan Dao Surgawi dari Raja Dewa Leluhur. Dao Agung Ki Primordial dan lubang pembuangan bahkan lebih sulit untuk dipecahkan daripada Dao Agung Dao Surgawi. Istana surgawinya telah mencapai sukses besar dalam Dao pengobatan, tetapi Dao pengobatan tergolong Dao yang diperoleh, sedangkan Dao Surgawi, Yi Ki bawaan, dan Dao besar lubang pembuangan tergolong Dao bawaan. Apakah dia dapat menyembuhkan tabib surgawi Yue atau tidak? Mungkin tampak seperti resep, tetapi kenyataannya, itu adalah pertarungan antara Dao pengobatan dan Dao bawaan. Meskipun ramuan roh yang dihasilkan oleh Istana Leluhur sangat mistis, banyak di antaranya mengandung Dao bawaan. Dan Dao pengobatan menggabungkan prinsip-prinsip yang tidak koheren ini untuk membentuk tandingan terhadap Dao bawaan, atau bahkan menghancurkannya. Dari sana, tujuan menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang-orang dapat tercapai. Bagi Dao Surgawi, satu kibawaan, dan Dao Agung dari reruntuhan yang kembali, jalur pengobatan apoteker termasuk racun, namun bagi bulan surgawi yang memuliakan, itu termasuk pengobatan. Kinmu sekali lagi menyibakkan rambut panjang di dahi bulan purnama surgawi dan mengamati secara detail nyala api suci bulan purnama surgawi. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak waktu. Sama seperti sang apoteker yang khawatir, Kinmu tidak mengerti tentang api surgawi yang mulia, jadi dia menghabiskan lebih banyak waktu pada luka-luka Dao api surgawi yang mulia. Jalur, keterampilan, dan seni ilahi api surgawi sangat mendalam, dan dia tidak memiliki koleksi yang sesuai di paviliun pelindung. Jalur, keterampilan, dan seni ilahi di paviliun pelindung semuanya ditujukan pada para dewa kuno, dan rune Dao Agung Api Surgawi tidak banyak terulang dengan rune Dao Agung para dewa kuno. Kinmu terus menatap bulan yang mulia, dan dia bisa menghadapinya dengan tenang. Dia menahan napas dan tidak berbicara. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kinmu perlahan menutup matanya. Lapisan-lapisan mimpi muncul dari tengah alisnya dan meluas keluar, dengan cepat menyelimuti seluruh aula. Dalam mimpi itu, Kinmu kecil yang tak terhitung jumlahnya menguap dan meregangkan tubuh, terbangun dari mimpi mereka. Pendeta Yue memandang pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Dia tidak asing dengan hal itu, tetapi terakhir kali dia melihat Kinmu melakukan teknik semacam ini adalah lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Kinmu telah memasuki mimpinya untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Kali ini, Kinmu lah yang memasuki mimpi lagi untuk mencari cara menyembuhkannya. Kinmu yang berukuran besar dalam mimpi itu memiliki ekspresi serius saat ia bergumam dalam bahasa yang tidak dapat dipahami orang lain.
Api kecil menyembur dari mulutnya, dan pemuja surgawi Yue mengamatinya untuk waktu yang lama. Salah satu Kinmu yang kecil benar-benar memvisualisasikan roda api di belakang kepalanya. Kinmu kecil lainnya juga menirunya satu demi satu dan masing-masing dari mereka menciptakan roda api. Mereka masih bergumam dengan ekspresi serius, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka meniru pemujaan api surgawi. Pendeta Yue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam mimpi Kinmu, makhluk-makhluk kecil ini sebenarnya meniru penampilan pendeta api. Lebih jauh lagi, mereka menirunya dengan semakin akurat. Kinmu yang mungil sedang mempelajari rune Dao Agung dalam luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh api surgawi sedikit demi sedikit. Dia bereksperimen dengan fungsi masing-masing rune, mencoba membentuk seni ilahi, dan beberapa bahkan mencoba menyimpulkan teknik api surgawi. Maha! Tiba-tiba, Kinmu yang masih kecil menjerit memilukan dan berubah menjadi sosok kecil yang terbakar, berlari kencang dengan panik di dalam mimpi. Penghormatan surgawi Yue melompat ketakutan dan hendak menyelamatkan orang mungil itu ketika dia melihat Kinmu mungil lainnya juga terbakar. Orang-orang kecil yang terbakar itu dengan cepat membakar lapisan alam mimpi dan membakarnya menjadi abu. Alam mimpi lainnya masih baik-baik saja dan belum terbakar. Banyak sekali petite Kinmu yang menyamar sebagai api surgawi berjalan berkeliling dengan ekspresi serius, mendiskusikan kedalaman jalur, keterampilan, dan seni ilahi api surgawi. Tiba-tiba, Kinmu kecil lainnya menyemburkan api dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Api itu mulai membakar tubuhnya dan langsung membakarnya menjadi abu. Kinmu kecil lainnya menertawakan kemalangannya dan menunjuknya sambil tertawa keras. Tiba-tiba, api sejati menyala di tubuh mereka dan membakar mereka sepenuhnya. Lapisan demi lapisan alam mimpi terbakar menjadi abu, dan setiap lapisan memiliki cara kematian yang berbeda. Dewa Bulan telah lama kesepian di hutan Persik, jadi dia tidak merasa bosan ketika melihat Kinmu kecil bergoyang-goyang dalam mimpi-mimpi ini. Ketika mimpi dibakar, mimpi-mimpi baru lahir, dan siklus itu terulang kembali, menyimpulkan makna dari tanda-tanda Dao Api. Setelah beberapa hari, semakin banyak rune api yang disortir, dan frekuensi kematian Kinmu yang kecil dalam mimpi menjadi semakin tinggi. Ada jejak jalur bawaan yang dapat dilacak. Jalur bawaan 10 dewa surgawi telah dikembangkan dari rune Dao Agung para dewa kuno, tetapi jalur api dan api bawaan dewa surgawi hanya mengambil setengahnya. Sangat sulit untuk menyimpulkan hakikat Dao Api Agungnya, dan pemahamannya terhadap Dao Api bahkan berada di atas burung vermilion Kaisar Selatan. Setelah beberapa hari lagi, Kinmu akhirnya selesai menganalisis rune api yang terkandung dalam luka Dao-nya, dan ekspresinya sedikit bingung. Apoteker berencana untuk menyiapkan beberapa obat untuknya guna memulihkan kesadaran ilahinya, tetapi Kinmu menggelengkan kepalanya dan menolak. Namun, ekspresinya masih sedikit linglung, kesadaran ilahiku masih bisa bertahan, tetapi setelah mempelajari rune Dao Agung dari Dewa Api, aku melihat banyak kebenaran dari mereka, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat ku mengerti, kata apoteker sambil tersenyum. Kamu memiliki seorang pendeta surgawi yang agung di sampingmu, jadi mengapa kamu harus berpikir keras? Tanyakan saja langsung padanya. Kinmu merenung sejenak dan memberitahu Moon Heavenly Venerate tentang kebingungan yang dialaminya saat memahami rune Dao Agung milik Fire Heavenly Venerate. Rune Dao Agung milik Heavenly Venerate Fire sangat indah, dan dia menggunakan api hati untuk memurnikan ki vital. Kultivasinya mungkin sangat kuat, tetapi aku pernah merasakan kekurangan pada muridnya, jadi dia tidak bisa memurnikan jiwanya. Namun, dari rune dasar jalur apinya, dia bisa memurnikan jiwanya. Hati Venerate Surgawi Bulan tergerak sedikit, dan dia bertanya, apa maksudmu? Kinmu mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut di depannya. Deretan rune api muncul dan menyala di udara. Api sucinya pertama-tama berasal dari api hatinya, yang mengolah ki vital. Ketika diolah sampai batas tertentu, ia dapat berevolusi menjadi api jiwa. Secara logika, jiwanya seharusnya sangat kuat. Penghormatan surgawi Yue mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama rune api yang disusunnya. Dia kemudian melambaikannya dengan lembut dan salah satu rune hancur. Setelah mengambil rune ini, apakah api penghormatan surgawi masih dapat memurnikan jiwanya? Kinmu mengamatinya dengan saksama dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Lalu, apakah ada rune api yang telah aku hancurkan dalam luka Daoku? Tanya penghormatan surgawi Yue. Ya, Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah bagian yang paling aneh. Di antara semua jalan, keterampilan, dan seni ilahi yang diberikan oleh api surgawi kepada murid-muridnya, rune api ini tidak ada. Jalur api dari pemuja api surgawi hanya perlu menghilangkan satu rune api dasar, dan itu dapat menyebabkan perubahan besar dalam metode kultivasi dan ABHIJNA,
sehingga mengakibatkan cacat pada jiwa. Dan dari kinerja para praktisi ABHIJNA manusia dan para dewa di surga selatan, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa metode kultivasi sang pemuja surgawi api mengandung rune api ini. Dengan kata lain, selain dari Heavenly Venerate Fire sendiri, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Heavenly Venerate Fire tidak hanya tidak memiliki kelemahan dalam jiwanya pun luar biasa kuat. Jiwa yang kuat juga berarti roh primordialnya sangat kuat. Kalau ada yang mau menggunakan jiwanya untuk berhadapan dengan api surgawi, sudah pasti akan mengalami kerugian besar. Aku penasaran apakah api pemujaan surgawi mewariskan tekniknya kepada pemujaan surgawi yang jernih. Kinmu sedang linglung. Jika Heavenly Venerate Fire telah mewariskan tekniknya kepada Heavenly Venerate Clear, kelemahan ini akan mengikuti Heavenly Venerate Clear, sehingga mustahil bagi Heavenly Venerate Clear untuk memurnikan jiwanya ke tingkat yang sangat kuat melalui teknik ini. Dia bahkan menyadari bahwa Heavenly Venerate Fire memiliki kelemahan ini. Tentu saja, Yang Mulia Surgawi memiliki teknik dan seni ilahi lain yang dapat memurnikan jiwanya, tetapi kuncinya adalah jika Yang Mulia Surgawi mengira ia telah memahami kelemahan api Yang Mulia Surgawi, ia pasti akan menderita kerugian besar. Tidak satu pun dari 10 Dewa Surgawi merupakan sosok yang sederhana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Di antara 10 orang suci, yang berpenampilan paling sederhana adalah orang suci Huo dan Dewa Leluhur Raja. Orang suci Huo membenci kejahatan dan Dewa Leluhur Raja memiliki temperamen yang berapi-api. Mereka berdua adalah orang-orang yang berpikiran sederhana. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang yang sederhana bisa menjadi 10 orang pemuja surgawi? Orang-orang sederhana sudah mati. Dia menenangkan pikirannya dan menjelaskan urutan pola dao dalam luka dao yang disebabkan oleh api surgawi kepada apoteker. Apoteker mendengarkan dengan sangat serius dan mencatatnya dengan saksama sebelum memilih ramuan spiritual yang dibutuhkannya. Kinmu tak dapat menahan diri untuk berkata, "Kakek apoteker, Anda tidak pernah begitu berhati-hati saat meramu obat untukku di masa lalu. Kulitmu tebal dan dagingmu tebal. Selain itu, kamu telah berendam dalam berbagai macam ramuan sejak kamu masih muda sehingga kamu kebal terhadap obat-obatan," kata apoteker kepadanya dengan acuh tak acuh. Kinmu terdiam sejenak sambil mengingat masa kecilnya. Ketika ia memikirkan orang-orang lain di desa orang tua yang cacat, ia dipenuhi dengan kenangan indah. Namun, ketika ia mengingat apotek, ia akan selalu mengalami berbagai pengalaman menyakitkan setelah mencoba obat-obatan. Saat itu, kulitnya tidak tebal dan dagingnya tidak tebal. Sebaliknya, dia sangat kurus dan lemah karena kekurangan gizi. Nenek membawanya berkeliling ke desa-desa lain untuk mendapatkan susu untuk dimakan. Kemudian, dia menculik istri penguasa kota naga perbatasan dan mengubahnya menjadi seekor sapi untuk memberinya susu. Saat itu, apoteker sudah menaruhnya di tong obat untuk menguji obatnya. Demi memperkuat tubuhnya, hal itu memudahkan si kecil untuk bertahan hidup. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang kejadian-kejadian masa lalu yang tidak tertahankan untuk diingat ke belakang kepalanya. Lalu yang berikutnya adalah Pedang Xiao, benarkan? Pedang Xiao, sang dewa surgawi, adalah serangan kedua. Pedang itu cepat dan mematahkan tulang belakang pinggang Dewa Surgawi Yue, menembusnya. Kinmu mengamatinya dengan saksama dan mendapati bahwa seni ilahi yang terkandung dalam Pedang Xiao, Yang Mulia Surgawi, bukanlah kibawaan, melainkan teknik yang berasal dari Yang Mulia Surgawi Yun, teknik jatuhnya giok cakrawala ungu. Dari Yun Jianli, Kinmu telah melihat teknik jatuhnya giok ungu milik Yun Tianzun. Karakteristik terbesar dari teknik ini adalah teknik ini mencakup semuanya dan memiliki plastisitas yang sangat kuat. Meskipun teknik jatuhnya giok cakrawala ungu sangat berbeda dari teknik 3 ramuan tubuh penguasa Kinmu, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yakni keduanya pandai menyerap kekuatan sekte dan teknik lain untuk penggunaan mereka sendiri. Alasan mengapa Kinmu dapat menggabungkan 18 istana surgawi dengan begitu cepat dan meningkatkan teknik 3 ramuan tubuh penguasa ke tingkat surga agung terkait dengan dasar teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Teknik jatuhnya giok langit ungu juga memiliki karakteristik aneh ini. Pedang Xiao Tianzun mengandung banyak teknik tahta kaisar, jadi tidak ada rasa lamban di antara teknik tahta kaisar yang berbeda. Dia mengamatinya cukup lama dan berpikir keras. Ekspresinya tidak yakin. Apoteker menunggu dengan tenang di samping, dan Kinmu berdiri. Ia berjalan memutar dan tiba-tiba berhenti. Yang Mulia Yue, aku butuh 2 orang untuk membantuku. Satu adalah Kaisar Yun Luo, Wei Suifeng, dan yang lainnya adalah keturunan Yang Mulia Yun, Yun Jianli. Mereka berdua dalam kedamaian abadi saat ini. Kesadaran ilahiyahnya berdesir, dan dia mengirimkan penampakan Wei Suifeng dan Yun Jianli ke dalam pikiran Yue yang terhormat di surga. Pendeta surgawi Yue berkata, "Tunggu sebentar." Tidak lama kemudian,
Yang Mulia Yue memanggil seorang dayang istana dan memerintahkan, ada 2 tamu terhormat di hutan persik di luar. Mereka sedang mencari jalan. Pergilah ke gerbang istana dan ambil lentera. Undang mereka ke sini. Pelayan istana itu pun mengangguk dan keluar dari istana. Ia mengambil lentera dan masuk ke dalam hutan persik. Terdengar suara 2 orang pria dari dalam hutan persik. Ia berkata dengan heran, aneh. Tempat apa ini? Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Makhluk ilahi mana yang bergerak untuk membawa kita ke sini? Makhluk ilahi, tolong tunjukkan dirimu. Pelayan istana mengambil lentera dan cahayanya menyinari wajah mereka. Di luar sudah malam, dan Wei Suifeng serta Yun Jianli berdiri di hutan persik dengan ekspresi waspada. Beberapa saat kemudian, Wei Suifeng dan Yun Jianli mengikuti dayang istana ke istana. Ketika mereka melihat Qin Mu dan apoteker, mereka berdua tercengang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Qin Mu berkata, Saudara Yun, kakak senior, ini adalah Yang Mulia Yue. Dia terluka dan membutuhkan bantuanmu. Yun Jianli bergegas maju dan bersujud. Dalam ajaran leluhurku, jika kau bertemu dengan Dewa Yue, kau harus bersujud padanya dan berterima kasih atas bantuannya. Bangunlah. Pemuja surgawi Yue menghela napas pelan dan mengingat masa lalu. Wei Suifeng juga melangkah maju untuk menyambutnya. Yang Mulia Yue membuka harta karun surgawi 7 bintang dan telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada semua orang di masa mendatang. Penghormatan surgawi Yue tersenyum. Saya hanya melihat kekurangan dari penghormatan surgawi kaisar kekaisaran, penghormatan surgawi hamparan luas, dan penghormatan surgawi Ling dan hanya memperbaikinya sedikit. Tanpa jasa yang begitu besar, Kaisar Yun Luo tidak perlu bersikap sopan. Qin Mu menjelaskan luka pedang yang disebabkan oleh Xiao Tianzun dan berkata, kakak tertua telah mengumpulkan teknik tahta kaisar terbanyak, dan kakak Yun adalah penerus ortodoks Yun Tianzun. Kalian adalah yang paling cocok untuk memecahkan pola dao yang terkandung dalam pedang Xiao Tianzun. Wei Suifeng dan Yun Jianli sudah lama saling kenal dalam kedamaian abadi. Mereka saling memandang, dan Wei Suifeng terbatuk, adik junior, kamu sudah mencari peta geografis yang kutinggalkan untukmu, kan? Mungkinkah kamu tidak menemukan teknik tahta kaisar yang kusembunyikan? Wajah Qin Mu sedikit memerah, dan dia ingin bertahan. Wei Suifeng mencibir. Kau benar-benar tidak pergi. Teknik-teknik tahta kaisar semuanya ditemukan olehku. Para pengawal kekaisaranku membutuhkan teknik-teknik tingkat tinggi, itulah sebabnya aku mengambil risiko bahaya terbongkar dan berlari ke tempat-tempat itu untuk menggali. Butuh waktu lama bagiku untuk menggali harta karun yang telah kusembunyikan. Kau sama sekali belum pernah ke sana. Qin Mu bergumam. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi aku memanggil istana leluhur. Ekspresi Wei Suifeng sedikit melunak, dan dia tidak membantahnya tentang masalah ini. Saya telah memberikan teknik tahta kaisar kepada Kaisar Yanxiu, yang menemukan beberapa orang dengan bakat luar biasa untuk membangun halaman berbau dao. Dia berencana untuk memperbaiki teknik ini dan mengubah jembatan ilahi menjadi sungai surgawi. Saya juga di antara mereka, dan saudara Yun ada di antara mereka. Jika Anda punya waktu, Anda dapat kembali dan memperbaikinya bersama. Qin Mu menganggukkan kepalanya berulang kali, tatapannya tidak menentu. Wei Suifeng mendengus dan tahu bahwa dia merasa itu merepotkan. Faktanya, Wei Suifeng sendiri juga merasa itu merepotkan. Reformasi perdamaian abadi tidak semudah menghapus harta karun ilahi jembatan ilahi, tetapi juga membangun jembatan ilahi bawaan kayu, dan semua seni ilahi teknik tahta kaisar perlu dimodifikasi secara besar-besaran. Yang lebih buruk adalah bahwa setelah reformasi perdamaian abadi dalam beberapa tahun terakhir, semua harta ilahi telah sedikit berubah, dan ada banyak detail yang perlu dimodifikasi. Lebih jauh lagi, bahkan istana surgawi di teknik tahta kaisar perlu diubah secara besar-besaran. Sejak kaisar membelah istana surgawi dengan satu tebasan pedang, beberapa orang pemberani dari kedamaian abadi mulai meragukan sistem istana surgawi. Mereka ingin meningkatkan berbagai bidang istana surgawi, dan baru-baru ini telah membuahkan banyak hasil. Begitulah Akademi Dao Wen dibangun, dan penuh dengan orang-orang yang melanggar hukum. Luka Dao yang ditinggalkan oleh Xiao, sang pendeta surgawi, menggunakan rune Dao Agung yang telah diperolehnya. Yun Jianli sudah memeriksa luka-luka Dao yang mulia Yue saat ini, dan keheranan di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia berteriak, bukankah yang mulia Xiao mengolah Dao bawaan? Mengapa teknik jatuhnya giok langit ungunya menyatu dengan teknik Raja Dao Agung yang diperoleh? Karena dia adalah Kaisar Surgawi. Qin Mu berkata dari samping, ki bawaannya mengendalikan semua Dao Agung surga bawaan di dunia, jadi dia tidak perlu menggunakan teknik jatuh giok cakrawala ungu untuk menyatu dengan Dao Agung surga bawaan. Ekspresi Wei Suifeng dan Yun Jianli berubah drastis. Jangan bilang maksudmu,
Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Kaisar Surgawi yang berada di tahap awal ingin menyatukan semua dao agung dari surga bawaan dan semua jalan menuju surga yang diperoleh dalam satu jaring dalam kehidupan ini. Penyatuan 10.000 dao. Semua orang di istana terkejut. Xiao, sang pemuja surgawi, adalah reinkarnasi dari Kaisar Surgawi yang maha kuasa. Rencananya sangat besar. Sebelum tubuh sejati Kaisar Surgawinya meninggal, ia telah bereinkarnasi sebagai jiwa dan berubah menjadi seorang jenius manusia muda bernama Xiao Weisu. Ia menjadikan pemuja surgawi Yun sebagai gurunya. Kemudian, ia mewarisi gelar Yun, seorang pendeta surgawi, dan menjadi pemimpin umat manusia. Itu terjadi pada akhir era Long Han. Ini berarti bahwa Kaisar Surgawi yang mutlak telah menyadari bahwa jalan menuju alam yang diperoleh akan segera dimulai pada tahap akhir era Han yang panjang. Karena itu, ia telah mengambil tindakan pencegahan dan membelah jiwa lebih awal untuk menjadi Xiao Weisu untuk memulai rencananya. Kebangkitan sejati dari jalur alam yang diperoleh tidak terjadi selama era cahaya merah tua dan era Kaisar Atas. Pada akhir era Kaisar Atas, jalur alam yang diperoleh mulai tumbuh, dan benar-benar berkembang selama era Kaisar Pendiri dan era perdamaian abadi, menjadi makmur. Di antara mereka, Paviliun Surga Penebang Kayu Suci telah memberikan kontribusi besar. Dengan kata lain, Kaisar Surgawi permulaan mutlak telah melihat pemandangan itu 4 hingga 500.000 tahun kemudian, itulah sebabnya ia mampu membuat rencana ke depan. Awal mula Kaisar Surgawi juga bukan hal yang mudah. Tak satu pun dari 10 orang suci surgawi yang baik, pikir semua orang dalam hati. Dengan bantuan Wei Suifeng dan Yun Jianli, pola dao yang terkandung dalam pedang Xiao Tianzun dengan cepat terurai. Wei Suifeng berpengetahuan luas dan memiliki pengetahuan yang luas. Dia telah mempelajari paling banyak tentang jalur alam yang diperoleh dari Saint Woodcutter, bahkan jalur surga yang diperoleh dalam teknik Xiao Tianzun tidak menjadi masalah baginya. Yun Jianli adalah penerus ortodoks dari teknik Valet Firmament Jade Val. Keduanya bekerja sama dan saling melengkapi. Setelah mereka berdua beres, mereka tidak berniat pergi. Mereka menatap Qin Mu, apoteker, dan pemuja surgawi Yue dengan mata penuh harap, berencana untuk melihat bagaimana mereka akan mengobati luka-luka mereka. Qin Mu menggunakan kesadaran ilahinya untuk memeriksa luka-luka dao di roh primordial Yue, seorang pendeta surgawi. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ketika kita mengobatinya, 5 pendeta surgawi yang meninggalkan luka-luka dao ini akan merasa khawatir. Aku ingin tahu siapa yang akan bergerak di sini. Ekspresi Wei Suifeng dan Yun Jianli berubah drastis. Wei Suifeng membungkuk dalam-dalam ke tanah dan berkata dengan suara yang jelas, "Yang mulia, kami diculik oleh Yang Mulia dari halaman Dao Wen. Masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai di halaman Dao Wen, jadi saya mohon Yang Mulia untuk mengirim kami kembali. Di mana kebenaran berada, di situ tidak ada ruang untuk penolakan." Yun Jianli berkata dengan tegas, "Karena kita telah berjanji kepada Kaisar Yanxiu, kita harus melakukannya dengan indah. Saya mohon kepada Yang Mulia Surgawi untuk mengirim kita kembali ke halaman Dao Wen." Pendeta Surgawi Yue berkata dengan lembut, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Saat kau keluar dari gerbang istana, ikuti lampu di hutan persik. Saat kau keluar dari hutan persik, kau akan berada di ibu kota yang damai abadi." Mereka berdua merasa seolah-olah telah diampuni dan bergegas keluar dari istana. Seperti yang diharapkan, mereka melihat cahaya di hutan persik. Mereka mengikuti cahaya itu dan ketika mereka berjalan keluar dari hutan persik, mereka melihat bahwa cahaya itu berasal dari ibu kota bawah ibu kota perdamaian abadi. Keduanya menghela napas lega dan bergegas menuju ibu kota bagian bawah. Yun Jianli tidak tahan lagi dan berkata, "Kita meninggalkanmu, Yang Mulia Surgawi, dan Raja Pengobatan Ilahi untuk mati di sana. Bukankah kita bersikap sedikit tidak tahu terima kasih?" Wei Suifeng tersenyum. "Tentu saja kami tidak tahu terima kasih. Namun, adik keduaku ini suka membuat masalah, jadi dia tidak akan mati. Kami mungkin tidak akan mati. Ayo pergi. Kami punya urusan penting yang harus diselesaikan." Mereka berdua memasuki ibu kota. Di istana hutan persik, Qin Mu akhirnya menyelesaikan pola dao dari jalur kesadaran ilahi Kaisar Dewa Langsuan. Apoteker juga telah menyiapkan sebagian obat roh. Qin Mu mengeluarkan cairan elemen tertinggi, dan mereka berdua saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pendeta Yue menunggu lama, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa menahan senyum. Dua orang desa, mengapa semuanya begitu serius di penghujung hari? Apoteker itu membungkuk sedikit, "Jika aku harus mengobati luka Muer, apalagi 5 jenis pil, aku akan memurnikan 500 pil dan memberikannya kepadanya. Bagaimanapun, itu tidak akan membuatnya mati karena racun. Tetapi mengobati luka orang suci surgawi,
aku tidak bisa menahan rasa sedikit khawatir. Aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengalami masalah di masa mendatang. Penghormatan surgawi Yue tidak dapat menahan rasa simpatinya terhadap Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, Dewa Raja Obat, tidak perlu seperti ini. Apakah mengonsumsi obatmu akan lebih buruk daripada kondisiku saat ini? Jika tidak buruk, silakan bertindak. Apoteker setuju. Pendeta Yue menatap Qin Mu dan menunggu sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Pendetamu, apa yang membuatmu begitu khawatir? Qin Mu berkata dengan wajah serius, aku sedang memikirkan kelima dewa ini, yang akan kembali ke surga surgawi dan yang akan mengambil tindakan terhadapmu. Kelima dewa ini semuanya sudah setengah mati. Yang Mulia Yue melompat ketakutan dan tergagap, mereka setengah mati. Qin Mu merenungkannya. Yang Mulia Surgawi Hao tidak akan bergerak. Dia terluka parah oleh Kaisar tertinggi dan tidak berani kembali ke pengadilan surgawi. Di antara 5 Yang Mulia Surgawi, lukanya adalah yang paling serius. Bahkan jika Taisu memberinya semua kekuatannya, dia tidak akan dapat pulih selama 1 hingga 200 tahun lagi. Selain itu, senjata ilahinya, Yang Mulia Surgawi Kerajaan, juga hancur berkeping-keping. Api Yang Mulia Surgawi terluka parah oleh Kaisar tertinggi, Kaisar pendiri, dan Lang Er, jadi dia seharusnya tidak dapat pulih selama periode waktu ini. Selain itu, dia tetap tinggal untuk menjaga kekosongan besar, jadi kemungkinan besar dia tidak berada di pengadilan surgawi saat ini. Senjata ilahinya, Yang Mulia Surgawi Kerajaan, ditinggalkan di surga kutub selatan untuk menekannya. Pemuja surgawi bulan mendengarkan dengan tenang, Qin Mu melanjutkan, tetapi jika api pemuja surgawi kembali ke surga surgawi, dia mungkin akan bergerak. Setelah itu, Lang Xuan terluka parah oleh Kaisar Tai dan juga terluka parah oleh pemuja surgawi Xiao. Luka-lukanya juga sangat serius, jadi tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia kembali ke surga surgawi. Senjata ilahinya, pemuja surgawi kerajaan, tidak dapat datang ke sini dalam waktu singkat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Senjata suci yang dimuliakan surgawi dari Raja Dewa Leluhur ada di Suandu, jadi dia tidak bisa turun. Luka-luka Raja Dewa Leluhur juga tidak ringan. Pertarungan dengan Kaisar tertinggi menyebabkan harta dao surgawinya hampir hancur total, dan dia tidak bisa memurnikannya kembali dalam waktu singkat. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Satu-satunya hal yang kutakutkan adalah Fajar Yang Mulia Surgawi. Salah satu tangannya dipotong oleh selir surgawi Yan, tetapi orang ini adalah yang tidak normal di antara 10 orang yang mulia surgawi. Dia mengolah dao agung dari surga yang diperoleh, jadi dia sangat bersemangat tentang hal itu. Qin Mu mengerutkan kening dalam-dalam, dia juga menutup mata terhadap reformasi perdamaian abadi, katanya dengan suara rendah. Jelas bahwa dia juga tertarik pada reformasi perdamaian abadi. Perdamaian abadi mewarisi teknik penciptaan cahaya merah, jadi dia pasti telah mempelajarinya juga. Luka-lukanya seharusnya sudah sembuh sekarang. Yang lebih mengerikan adalah dia adalah Kaisar Surgawi tingkat awal yang absolut, jadi aku bertanya-tanya sejauh mana kesatuan 10.000 jalannya telah berkembang hingga. Apoteker mengingatkan, Yang Mulia Xiao masih memiliki hutan purba tidak jauh dari hutan persik. Qin Mu mengangguk, senjata ilahinya, Yang Mulia Surgawi, berada di samping kayu purba. Dengan Yang Mulia Surgawi Xiao dari kesatuan 10.000 jalan, Yang Mulia Surgawi dan kayu purba, dia mungkin yang terkuat di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Jika dia bergerak, apakah kamu bisa menghalanginya, Yang Mulia Surgawi Yue? Penghormatan Surgawi Yue berpikir sejenak dan memanggil semua pelayan istana. Keluarkan semua lentera yang telah kusempurnakan selama bertahun-tahun dan gantung di hutan persik sesuai dengan peta formasi ini. Dia mengeluarkan peta formasi dan menyerahkannya kepada pelayan istana yang memimpin. Setelah menggantungnya, segera kembali ke istana dan jangan tinggal di hutan persik. Para dayang istana pun menuruti perintahnya dan pergi membuka perbendaharaan di istana. Mereka mengeluarkan beberapa ratus lentera dan mengocoknya. Lentera-lentera itu pun menyala dan para dayang istana membawa lentera-lentera itu keluar istana untuk digantung di pohon persik. Qin Mu menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Ada beberapa ratus hulinger yang menggaruk-garuk hatinya, dan dia tidak sabar untuk mengambil beberapa lentera. Orang lain tidak tahu manfaat lentera-lentera milik Dewa Bulan, tetapi dia tahu kegunaan menakjubkan dari lentera-lentera ini. Lentera-lentera itu bahkan lebih cepat daripada kecepatan Dewa Bulan. Namun, ini bukanlah efek terbesar dari lentera-lentera itu. Lentera-lentera itu cukup kuat untuk berubah menjadi senar sitar. Qin Mu pernah bertemu dengan guru surgawi Bai Yuqiong sebelumnya, dan dia telah menggunakan senar sitar yang diubah dari lentera untuk memotong jari guru surgawi Hao dan bahkan kepalanya. Master Surgawi Yue melambaikan lengan bajunya,
dan sebuah sitar kuno terbang dan mendarat di lututnya. Dia tersenyum pada mereka berdua. 5 Master Surgawi Agung semuanya terluka, dan Kaisar Agung telah banyak membantu saya. Mengapa Kaisar Agung begitu baik? Qin Mu tersenyum tipis dan berkata dengan santai, tentu saja ada seseorang yang mendorong tangan di balik layar untuk meminjam kekuatan. Jika tidak ada orang di balik layar ini, yang mendorong tangan, aku tidak akan berani datang dan menyembuhkan Yue dengan segera. Penghormatan surgawi Yue menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba tersenyum. Penghormatan surgawimu, Raja Pengobatan Dewa, aku akan mempermalukan diriku sendiri hari ini. Kalian berdua dapat memurnikan obat untuk menyembuhkan luka-luka kalian, tetapi tunggu aku memainkan sitar dan bertemu dengan penghormatan surgawi dari pengadilan surgawi. Dia memetik senar sitar. Senar sitar bergetar dan mengeluarkan suara yang nyaring. Di hutan persik di bawah langit malam, cahaya lentera tiba-tiba menjadi terang. Senar cahaya melesat keluar dari lentera. Tali lentera yang terang saling terhubung dan bersilangan. Tali itu bergetar bersama senar sitar Yue yang dimuliakan oleh langit dan menghasilkan melodi yang indah. Qin Mu dan apoteker mendengarkan alunan musik sitar dan sedikit terpesona, tetapi mereka segera terbangun. Diiringi alunan musik sitar, Qin Mu membantu apoteker. Ia menyalakan api untuk mengendalikan suhu sementara apoteker melemparkan ramuan spiritual yang telah ia siapkan ke dalam tungku pil. Di aula besar, alunan musik sitar mengalun dan api surga berkobar. Tungku pil bundar besar berputar di atas api. Di bawah api, Qin Mu memegang api surga dengan telapak tangannya dan menjalankan tungku pil untuk mengendalikan suhu. Sebagai orang kedua di dunia yang telah mengolah istana pengobatan surgawi, pencapaiannya di bidang pengobatan dapat dikatakan berada di urutan kedua setelah apoteker. Tentu saja, istana pengobatan surgawinya diciptakan oleh apoteker dengan menggunakan pil roh, jadi pencapaiannya di bidang pengobatan jauh lebih rendah daripada apoteker. Apoteker melangkah maju dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Di bawah cahaya api surga, dia melangkah lebar seperti bintang jatuh, dan rahasia penyempurnaan pil terus berubah di tangannya. Roh primordialnya muncul dan duduk di langit di atas tungku pil. Roh primordial Raja Apoteker berada tinggi di langit, dan dia berdiri tegak di panggung eksekusi dewa. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan 2 aura pembunuh mengelilinginya seperti naga. 10 jari roh primordial Raja Apoteker menari-nari, dan ki vitalnya berubah menjadi tanda-tanda dao yang saling terkait. Keajaiban penyempurnaan pil sungguh menakjubkan. Tak lama kemudian, kelima jenis pil roh itu disempurnakan. Apoteker itu mengibaskan lengan bajunya dan menyingkirkan tungku pil itu. Qin Mu mengepalkan kelima jarinya, dan api surga pun lenyap. Apoteker mengangkat tangannya dan menghalangi layar milik Dewa Bulan. Layar itu jatuh ke samping, memperlihatkan Dewa Bulan yang sedang memainkan sitar. Qin Mu dan apoteker saling memandang, dan mereka datang ke sisi bulan yang suci. Apoteker mengeluarkan pil roh pertama, dan pil itu terbang. Vital Ki mengalir ke langit di atas kepala Qin Mu, dan istana surgawi jalur medis muncul di belakang kepalanya. Roh primordial Raja Obatnya juga muncul di istana surgawi. Dia juga mengenakan jubah lebar dan lengan baju lebar, memancarkan aura abadi. Raja roh primordial obat mereka bergerak pada saat yang sama untuk merangsang energi obat dari pil roh. Kali ini, apoteker adalah yang utama, dan Qin Mu adalah asistennya. Dia terutama khawatir bahwa kultivasi apoteker kurang, jadi dia siap untuk mengambil alih kapan saja. Sekalipun sang apoteker telah menstabilkan dirinya di panggung eksekusi dewa, dalam hal kepadatan kultivasi ki vitalnya, dia masih jauh lebih rendah daripada Qin Mu. Tanda-tanda dao dalam pil roh itu terbang keluar seperti puisi besar dan terbang menuju bulan suci surgawi. Pil roh itu juga mengeluarkan suara dao yang menakjubkan yang menyatu dengan suara sitar. Tanda dao dari pil roh itu sampai ke atas kepala Dewa Bulan yang terhormat dan menyentuh luka dao yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Leluhur. Kekuatan dao surgawi langsung meledak dan kekuatan surga sangat besar. Namun, pada saat berikutnya, tanda dao dalam pil roh itu memenuhi tanda dao-dao surgawi. Tanda dao-dao surgawi dalam luka dao yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Leluhur menyentuh tanda dao pil roh. Itu seperti darah yang bertemu racun ular dan dengan cepat mengeras, membentuk gumpalan dan membusuk. Qin Mu tidak dapat menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya saat melihat ini. Kulit kepalanya mati rasa dan bahkan tulang-tulangnya bergetar. Pil roh semacam ini sama sekali bukan pil roh, melainkan racun yang mematikan. Pil itu bahkan dapat melarutkan jalan dao yang telah susah payah dikultivasikan orang lain dan merupakan racun mematikan yang dapat mengubah dao mereka. Jangan khawatir, pil roh ini hanya ditujukan untuk luka dao yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Leluhur. Suara apoteker datang pada waktu yang tepat untuk menghilangkan rasa takutnya.
Kinmu menenangkan dirinya. Pada saat itu, apoteker mengeluarkan 2 pil roh lainnya. Salah satunya terbang ke punggung Heavenly Venerate Moon, tempat Heavenly Venerate Vast meninggalkan luka-luka daunnya, dan yang lainnya ke wajah Heavenly Venerate Moon, luka-luka dao yang ditinggalkan oleh Heavenly Venerate Fire. Ki vital lainnya melesat ke langit di atas kepala Kinmu dan berubah menjadi 2 istana surgawi. Satu adalah istana surgawi Xiantian, dan yang lainnya adalah istana surgawi ciptaan. Dia menggunakan istana penciptaan surgawi untuk merekonstruksi penampilan Dewa Bulan dan membiarkannya kembali ke penampilan sebelumnya. Di sisi lain, istana surgawi Xiantian adalah karena jalan kembalinya Dewa Bulan yang luas dan Ki Xiantian terlalu kuat. Jika pil roh apoteker tidak memiliki efek yang diharapkan, dia menyiapkan rencana cadangan terlebih dahulu. Khasiat obat dari 2 pil roh apoteker dilepaskan. Tubuh Kinmu bergoyang dan 3 kepala serta 6 lengan muncul, mengamati dengan saksama perubahan setiap pola dao. Pada saat itu, sang apoteker mengeluarkan pil roh lainnya untuk mengobati luka dao yang disebabkan oleh pendeta surgawi Xiao. Kinmu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Kakek apoteker, bukankah Yang Mulia Yue sama keras kepalanya denganku? Apakah dia benar-benar akan membuat semua Yang Mulia terkejut hanya dengan satu gerakan?" Apoteker itu mengeluarkan energi obat dari pil roh dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kita membuat para dewa lainnya khawatir, kita pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari Dewa Xiao. Daripada menunggu dia bergerak lebih dulu, lebih baik kita membuat mereka semua khawatir." Kinmu mengerutkan kening dan tubuhnya bergoyang. Istana-istana surgawi muncul di belakangnya, membentuk istana surgawi yang bersinar dengan cahaya ilahi. Roh primordialnya terbagi menjadi 18 dan berdiri tegak di istana-istana surgawi, mengamati dengan saksama perubahan pola-pola dao pada luka-luka dao pemuja surgawi bulan. Pil roh telah mulai mengikis pola dao milik Xiao, Yang Mulia Surgawi, dan pola dao pertama telah hancur. Sudut mata Kinmu berkedut. Begitu pola dao hancur, dia merasakan sesuatu terbangun di dunia asal. Itu seperti monster iblis yang sangat menakutkan yang membuka matanya di malam yang gelap. Pendeta surgawi Xiao merasa khawatir. Apoteker mengeluarkan pil roh kelima saat ini, dan urat-urat di dahi Kinmu menonjol keluar. Namun, dia masih menahannya dan tidak mengganggunya, memungkinkannya untuk mengobati luka-luka Yang Mulia Yue dengan sepenuh hati. Musik sitar Yue yang dimuliakan oleh Dewa Surgawi masih santai dan lambat. Ketika Kinmu dan apoteker mengobati luka-lukanya, luka-luka dao di tubuhnya juga akan membalas, menyebabkannya semakin sakit. Namun, jari-jarinya masih sangat mantap, setiap jari sangat kuat ketika dia memetik senar sitar. Pada saat ini, para penganut Tao yang tinggal di Sekte Dao dan orang-orang di kota di kaki gunung tiba-tiba melihat pemandangan aneh. Mereka melihat seluruh hutan persik bermekaran dengan berbagai warna cahaya. Cahaya itu tampak melayang di langit di atas hutan persik. Tali-tali cahaya di hutan persik bergetar bersama dengan suara sitar di hutan itu. Ratusan tali cahaya dan suara sitar berpadu dalam harmoni, membuat hutan persik di malam yang gelap tampak seperti not musik yang menari bermandikan cahaya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika setiap not musik berdenting, hutan persik tampak melompat dari satu ruang ke ruang lain. Dunia lain benar-benar muncul di langit malam yang gelap dan terhubung dengan hutan persik. Pada saat ini, dunia Yuan gelap, tetapi dunia aneh itu tidak semuanya gelap. Beberapa berada pada saat matahari terbit, dan orang-orang di dekat Taoisme Haotian melihat laut, 3 matahari yang lebih kecil perlahan-lahan terbit dari laut. Cahaya matahari terbit bersinar dari langit malam, melintasi laut, dan hutan persik di tepi pantai. Dari hutan persik, cahaya itu jatuh ke pegunungan reruntuhan Kunlun dari Taoisme Haotian, seperti gambar indah yang perlahan terungkap. Namun, saat alunan musik hutan persik menari, pemandangan berubah lagi. Mereka melihat dunia gelap turun. Pegunungan gelap itu seperti sirip di punggung monster, mengejutkan dan menakutkan. Nada-nada musik menari, dan tiba-tiba hari kembali cerah. Langit cerah dan biru, dan ada benua besar yang mengambang di langit. Banyak dewa berkepala burung dan bersayap manusia terbang di langit. Tiba-tiba, mereka datang ke dunia di bawah matahari terbenam. Matahari terbenam berwarna merah terang, dan cahaya matahari terbenam memenuhi langit. Itu sangat indah. Hutan persik 10.000 mil tampak seperti berada di ruang angkasa yang melompat. Hutan itu terus melompat di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Not-not musik yang dibentuk oleh untaian cahaya dan not-not musik membentuk ribuan bidang angkasa yang melompat, yang membuat orang-orang di dekat Taoisme Haotian menatapnya lurus. Tiba-tiba, seorang tetua Taoisme Haotian melihat ke dalam kegelapan di kejauhan. Dia melihat bahwa di negeri yang jauh, patung kayu Yuan seperti monster yang berdiri di tengah dunia Yuan dalam kegelapan.
Dan di sana, dua mata yang panjang dan sipit perlahan terbuka. Kedua mata itu terlalu besar. Meskipun jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa terlihat dengan jelas. Tetua Sekte Dao terkejut. Dia buru-buru membunyikan bel dan memanggil para pengikut Sekte Dao. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Guru Dao tidak ada di sini. Kalian semua, cepat turun gunung dan pergi ke kota-kota terdekat. Larang semua orang meninggalkan rumah dan kota. Semua orang, tutup pintu dan tutup pintu. Kalian tidak boleh pergi." Banyak murid Sekte Dao yang pergi satu demi satu. Tetua Sekte Dao juga turun gunung untuk membatasi rakyat jelata di dekatnya. Dia melirik mata yang berangsur-angsur cerah dalam kegelapan. Pada saat ini, dia melihat bahwa bintang-bintang di langit tanpa disadari telah menjadi jauh lebih besar. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Hutan Persik, aku khawatir ada perubahan besar. Bintang-bintang di langit semakin terang. Namun, meskipun bintang-bintang aneh itu semakin terang, mereka berkedip-kedip, muncul dan menghilang pada saat-saat tertentu. Seolah-olah bintang-bintang ini menari mengikuti alunan musik di hutan Persik, mereka melompat dari satu dunia ke dunia lain. Bintang-bintang mengejar hutan Persik. Setiap kali bintang-bintang meredup dan menghilang, mereka akan menjadi lebih terang lagi. Seolah-olah mereka menjadi lebih besar, dan mereka semakin dekat dengan hutan Persik. Saat not musik di hutan Persik melonjak, para pendeta Tao yang sibuk menahan orang-orang dari seluruh kota tiba-tiba menyadari bahwa raksasa dan Yuan Mu bergerak dalam kegelapan. Meskipun raksasa dan Yuan Mu masih berukuran sama seperti sebelumnya dan tampak tidak bergerak, mereka hanya menyusut saat bergerak. Yang lebih aneh lagi adalah raksasa itu meraih Yuan Mu dan menariknya ke atas. Dia berhenti ketika not musik di hutan Persik melonjak, dan bergerak ketika not musik berhenti. Saat nada-nada itu melonjak, langit di atas hutan Persik pun menyala. Saat raksasa dan kayu unsur itu menyala, raksasa dan kayu unsur itu tidak bergerak sama sekali. Saat nada-nada itu berhenti, langit di atas hutan Persik menjadi gelap. Pada saat itu, raksasa dan kayu elemental juga menghilang ke dalam kegelapan. Namun, para Taois dapat merasakan bahwa raksasa dalam kegelapan itu sedang bergegas datang dengan membawa kayu elemental. Dan raksasa aneh yang memegang kayu asal itu tidak lain adalah artefak suci yang menekan dunia asal, Celestial Master Royal. Para penganut Tao dari Sekte Dao merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka dengan cepat terbang ke segala arah, menyebabkan semua orang mengunci pintu mereka rapat-rapat. Akhirnya, lonceng Sekte Dao berdentang sekali lagi. Para penganut Tao terbang kembali ke Sekte Dao dan menyegel gerbang gunung mereka juga. Mereka masing-masing kembali ke halaman atau istana mereka sendiri dan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Di kota di kaki gunung, seorang anak diam-diam membuka jendela, berniat untuk melihat keluar. Namun, pada saat ini, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Seorang raksasa dengan tubuh yang sangat besar berdiri di luar kota, di tangannya ada pohon yang tingginya 1000 kaki. Wajahnya lebih tinggi dari menara kota, dan sisi wajahnya muncul di atas menara kota. Nada-nada musik di hutan Persik menari-nari, dan cahaya bersinar, menerangi wajahnya. Mulut anak itu terbuka lebar ketika dia menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Ibunya bergegas datang dan menyeret kembali anak nakal itu, lalu menutup pintu dan jendela dengan keras. Kemudian, terdengar suara pukulan dan jeritan anak itu dari dalam rumah. Jeritan itu langsung teredam dan berubah menjadi suara rengekan. Kemungkinan ada yang menutup mulutnya. Di luar kota, tubuh Dewa Senjata Surgawi telah menyusut hingga lebih dari 100 kaki tingginya, tetapi dia masih sedikit lebih tinggi dari menara kota. Dia berdiri di sana seperti patung batu. Tiba-tiba, not musik di hutan Persik meredup, dan kota pun menjadi gelap. Saat not musik menyala lagi, raksasa itu sudah berdiri di sisi hutan Persik. Dia masih menopang dirinya di kayu asal dan berdiri di sana tanpa bergerak. Suara gemerisik itu berasal dari hembusan angin kencang yang tiba-tiba bertiup menghantam hutan Persik. Angin ini datang entah dari mana, sangat kencang, bahkan berhembus ke lengan baju Celestial Master Royal. Anehnya, hembusan angin ini bahkan dapat bertiup ke arah senjata suci, pakaian Celestial Master Royal, tetapi hanya dapat bertiup ke arah daun persik di luar hutan Persik. Namun, daun persik di dalam hutan Persik tidak bergerak sama sekali. Senjata ilahi, Celestial Master Royal, memegang kayu asal di tangannya dan tidak bergerak sama sekali. Bintang-bintang di langit juga semakin terang. Mereka bersinar terang seolah-olah mereka telah tiba tidak jauh di atas hutan Persik. Di antara mereka, 49 bintang besar adalah yang paling mempesona. Di istana hutan Persik, ahli pengobatan mengaktifkan khasiat obat dari pil roh terakhir. Rantai Dao Agung yang dibentuk oleh khasiat obat itu menembus ke dalam alis mata Yue, seorang pemuja surgawi.
Saat rantai dao itu bersentuhan dengan pola dao indera spiritual milik Kaisar Dewa Langsuan, seolah-olah dua spiral saling terkait. Pertarungan itu brutal. Ketika pola dao indera spiritual Kaisar Ilahi Langsuan hancur, indera spiritual dan Yuan Shen milik Yang Mulia Yue juga diserang. Suara sitar yang dipancarkan dari telapak tangannya tiba-tiba menjadi kacau. Musik sitarnya kacau selama setengah ketukan, dan senar ringan di hutan persik juga setengah ketukan lebih lambat pada saat ini. Saat alunan musik sitar berlanjut, cahaya bersinar. Senjata suci, Raja Surgawi yang terhormat, datang ke kedalaman hutan persik dengan kayu asal di tangannya. Dan angin aneh itu benar-benar datang ke hutan persik. Angin bertiup menerpa kayu persik, dan dedaunan berdesir, dan kelopak bunga persik berkibar tertiup angin, mereka menari tertiup angin. Di langit, 49 bintang besar itu bahkan lebih mempesona. Mereka tergantung di atas istana hutan persik seperti 49 mata, menatap istana, menunggu kesempatan berikutnya. Di hutan persik 10.000 li, untaian cahaya bergerak maju mundur, melompat lebih cepat. Langit pun berubah warna dalam sekejap. Kadang siang, kadang malam, kadang hujan deras, kadang matahari bersinar terang, dan kadang tertutup salju putih sejauh 10.000 li, kadang terik matahari musim panas, atau cahaya musim semi yang indah, atau merahnya musim gugur yang memenuhi pegunungan. Dalam waktu singkat, hutan persik dapat berpindah dari satu dunia ke dunia lain, dari musim semi ke musim panas, dan dari musim dingin ke musim gugur. Geografi pegunungan, matahari, bulan, dan bintang-bintang senantiasa berubah, namun anehnya, senjata suci surgawi yang memuliakan kerajaan, kayu asal, angin aneh, dan 49 bintang besar di langit tetap tidak berubah. Di dalam istana, alunan sitar semakin mengalun cepat. 10 jari sang rembulan yang dimuliakan surgawi menari-nari, dan senar sitar menari semakin cepat, seakan-akan ke-10 jarinya tak sanggup mengimbangi. Tiba-tiba, Yang Mulia Yue berdiri, dan sitar beterbangan di sekelilingnya. Yang Mulia Yue melangkah di udara dan menari di udara. Kakinya tanpa disadari telah sembuh, dan dia mampu berdiri. Tubuhnya bergerak, begitu pula sitarnya. Sitar itu terbang ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Klang, klang, klang. Suara sitar yang tajam terdengar, dan istana hutan persik tiba-tiba runtuh, hanya menyisakan pilar-pilar batu tebal. Pilar-pilar batu itu bagaikan hutan, bagaikan pilar-pilar sitar. Senar-senar sitar itu tiba-tiba melayang dan terikat pada pilar-pilar sitar, satu senar dan satu pilar. Sosok bulan yang sangat anggun bergerak di antara senar dan pilar. Ia melayang dengan anggun, tetapi suara sitarnya melengking tinggi dan bersemangat, membawa niat membunuh yang dingin. Apoteker bagaikan bintang kecil yang terbang di sekelilingnya. Roh primordial Raja Pengobatan berdiri tegak di istana surgawi, dan istana surgawi jalur penyembuhan juga terbang di sekitar bulan suci surgawi untuk memastikan bahwa pola dao dalam pil roh penyembuhan tidak kacau. Weng, harta karun ilahi embrio roh Kinmu menyebar, dan aula itu benar-benar tampak seperti dunia yang luas. Pengadilan leluhur tergantung di tengah, dengan Suandu di atas dan Yudu di bawah. Keempat tiang berdiri di segala arah, dan semua dunia di surga muncul. Roh primordial Kinmu perlahan bangkit, dan tubuhnya tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Kemanapun dia melihat, dia hanya bisa melihat wajahnya. Dia adalah Dewa Berwajah Empat. Raja Dewa Berwajah Empat itu merentangkan telapak tangannya, dan keruntuhan aula itu ditopang olehnya. Senar pilar sitar membentang sejauh 100 mil, dan keruntuhan aula itu berubah menjadi sitar. Bulan yang suci menari di antara senar-senar pilar sitar. Kadang-kadang, ia terbang melewati senar-senar, kadang-kadang di bawah senar-senar, dan kadang-kadang di sekitar pilar-pilar. Lengan bajunya yang panjang berkibar-kibar saat ia memetik senar-senar sitar. Dia tampaknya telah menjadi Raja Dewa Berwajah Empat di telapak tangan Kinmu, dan dia dapat dengan jelas memahami semua detail hutan persik dan sitar. Tubuh roh primordial Raja Apoteker dan Pengobatan bahkan lebih kecil, tetapi mereka juga seperti Raja Dewa Berwajah Empat, yang mampu dengan jelas memahami peredaran setiap energi pengobatan. Yang Muliamu, terdengar sebuah suara dari hutan persik, seakan-akan sedang menangis. Jantung Kinmu berdebar kencang. Sudah waktunya untuk bertindak. Kayu asal di tangan senjata suci kerajaan surgawi tiba-tiba berkibar, dan dalam sekejap menembus hutan persik. Di langit, 49 bintang besar jatuh dari langit. Dia lupa meminta kartu bulanan di tengah bulan. 2 hari telah berlalu, air matanya mengalir di wajahnya. Apakah masih ada lagi? Apakah masih ada lagi? Dia melemparkan selembar kertas dan menepuk kepala babi itu untuk menghiburnya.